Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soebul Fadilah dengan NIM 20101097 dari kelas S1 TP02C. Cita-cita saya yaitu sebagai orang yang bermanfaat bagi orang lain dan menjadi pengusaha yang sukses. Ini saya akan menjelaskan post-test mata kuliah pemrograman lanjut modul 4 yaitu tentang streams dan files. Nah, di sini ada empat yaitu yang pertama materi yaitu penjelasan mengenai pemrograman lanjut modul 4, yang kedua flowchart yaitu penjelasan flowchart mengenai program, yang ketiga itu ada source code yaitu penjelasan mengenai hasil source code program, dan demo program yaitu penjelasan mengenai source code. Selanjutnya ada streams and files. Stream adalah nama umum yang diberikan untuk menyebutkan suatu proses aliran data. Dalam C++, stream diwakili oleh suatu objek dalam suatu kelas tertentu. Contoh objek streams yang sejauh ini sering digunakan adalah cin dan cout. Aliran data lain dengan jenis yang berbeda diwakili oleh stream yang berbeda juga. Selanjutnya, ada keuntungan penggunaan stream. Yang pertama yaitu menyederhanakan penulisan program karena tidak perlu lagi menggunakan karakter formatting atau persen seperti di bahasa C. Hal ini akan meminimalisir penyebab utama error. Yang kedua, dapat memberikan fungsi yang lebih pada operator dan fungsi yang sudah ada, misalnya operator insertion. Lambangnya seperti ini, dan ekstraksi dapat digunakan pada objek dari kelas yang sudah kita buat. Hal ini membuat kelas yang kita buat dapat bekerja dengan cara yang sama dengan tipe bawaan. Selanjutnya, input atau output this file dengan stream, yaitu ada 3. Yang pertama ada if stream, kedua off stream, dan ketiga fs stream. Nah, yang pertama if stream yaitu berfungsi sebagai input untuk membaca data dari this file. Yang kedua, off stream yang berfungsi sebagai output untuk menulis data ke this file. Yang ketiga yaitu f stream yaitu berfungsi sebagai input dan output. Selanjutnya di sini ada flowchart. Yang pertama itu mulai selanjutnya memasukkan data. Setelah memasukkan data, kita disuruh untuk memasukkan suhu tubuh. Nah, di sini ada pemilihan. Jika suhu tubuhnya itu lebih dari 40, maka nanti outputnya akan muncul demam tinggi beresiko kritis. Selanjutnya, jika suhu lebih dari 37, maka outputnya yaitu demam sedang perlu banyak istirahat. Setelah itu, jika memilih iya, maka demam sedang perlu banyak istirahat dan demam sedang perlu banyak istirahat. Setelah itu, pasien P1 F stream data, INTP sama dengan 1, N sama dengan 1, baru cari pilihan, kemudian selesai. Nah, mari kita lihat programnya. Di sini yaitu yang pertama ada include IOStream, yang kedua ada include FStream. Nah, setelah itu pada baris kelima ini ada kelas, yaitu kelas pasien. Setelah itu ada kelas privat, yang dimana ada tipe data char atau karakter, yaitu ada nama, alamat, status, masuk, dan kontak. Setelah itu ada tipe data integer atau int, yaitu ada tugas dan umur. Setelah itu tipe data float, yaitu ada rata, jumlah, dan suhu. Kemudian ada kelas public, yaitu di sini untuk membuat member fungsi untuk input data. Ada void get data. Setelah itu ada cin get ignore, yaitu nanti outputnya yaitu ada nama pasien,
setelah itu alamat pasien, setelah itu umur pasien, suhu tubuh pasien, dan pernah kontak dengan orang sekitar dia atau tidak. Setelah itu tanggal pasien dirawat. Nah, yang selanjutnya ada membuat map berfungsi untuk menampilkan data. Yang pertama itu ada void display, itu untuk menampilkan nama, antaranya nama pasien, alamat, umur, suhu tubuh, tanggal pasien masuk, dan kontak sekitar. Setelah itu ada void suhu tubuh, yaitu di sini ada status pasien. Nah, ada pemilihan ada jika suhu lebih dari 40, maka nanti syaratnya akan demam tinggi berisiko kritis. Setelah itu, jika suhu lebih dari 37, maka output yang akan keluar nantinya yaitu demam sedang, perlu banyak istirahat. Jika suhunya kurang dari 37 ya, berarti maka suhu tubuh normal, tetap jaga pola makan. Lalu, yang di baris ke-48 ini ada void aktivitas, yaitu jika kontak Y, jika nanti memilih Y, maka pasien pernah kontak dengan orang lain, lacak siapa saja yang pernah kontak dengan pasien. Jika tidak atau jika memilih T, maka pasien tidak pernah kontak dengan orang lain. Lalu pada baris ke-57 ada INT main. Lalu pasien P1, F-stream data, INTP sama dengan 1, N sama dengan 1, baru. Nah, lalu ada char pilihan, yaitu karakter pilihan. Itu untuk membuka file disk dan mengatur mode bit, yaitu dengan cara ini. Lalu cout, yaitu dengan tema puskesmas darurat COVID-19. Lalu ada tekan enter untuk memasukkan data pasien, yaitu jadi kita harus menekan enter dulu untuk memasukkan data pasien. Setelah itu ada di sini untuk keluaran nantinya, yaitu tuliskan data baru lagi, ya atau tidak. Nah, selanjutnya jika pilihan iya, yaitu nanti akan mengulangi lagi dari yang awal tadi. Lalu di sini untuk menutup file disk, yaitu yang pertama data.close. Lalu di sini ada data.open ini untuk perbarui data pasien nantinya. Yang pertama tambah pasien baru, atau yang kedua itu perbarui data pasien. Lalu nanti disuruh memilih. Yang pilihan pertama itu ada pilihan pertama sama pilihan kedua. Setelah itu ada data pasien mana yang akan diperbarui. Setelah itu nanti akan muncul posisi pointernya. Setelah itu akan untuk menutup display, yaitu dengan cara data.close. Setelah itu return all. Setelah itu kita coba run. Pertama yang kita harus lakukan yaitu untuk tekan enter untuk memasukkan data pasien. Contohnya kita akan memasukkan nama pasien itu, alamat pasien. Setelah itu umurnya, lalu suhu tubuh, mati tulis. Pernah kontak dengan orang lain, mas sekitar itu ya, nama pasien dirawat, semuanya tanggal, semua. Terus ya, nama pasien lagi, dan alamatnya, foto pasien, lalu tanggal pasien dirawat sampai tanggal 17.
akan muncul pasien pertama ke satu, yaitu ada nama pasien yang tadi kita masukkan, yaitu ada Gila Purwokerto, alamat pasiennya Purwokerto. Lalu kontak sekitar dia memilih ya, berarti pasien pernah kontak dengan orang lain. Lalu lacak siapa saja yang pernah kontak dengan pasien. Nah, status pasien ini demam sedang perlu banyak istirahat karena suhu tubuhnya lebih dari 37. Lalu pasien yang kedua yaitu dia tidak melakukan kontak sekitar, yaitu pasien tidak pernah kontak dengan orang lain, lalu suhu tubuhnya 36. Maka status pasiennya suhu tubuh normal, tetap jaga pola makan. Dan penjelasan post-test mata kuliah pemrograman lanjut ini lebih baik gagal daripada menyesal tidak pernah mencoba. Yang dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.